Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan video pembelajaran akidah akhlak materi adab kepada guru dan orang tua menggunakan strategi pembelajaran CTL dengan pendekatan sosiologis. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Ibu Binti. Di sini Ibu sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua biarkan doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islamin wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Apa katanya anak-anak? Alhamdulillah. Sebelum mulai pelajaran, awal-awal Ibu akan cek hadiah dulu. Yang pertama Mbak Sania Jalilo, Dika Liat Bujana, Bisa Butina, Bibahyu, Dila, Naila, Faisal Tutaro, Siti Rohna. Nah, ada tahu materi kali ini apa? Materi kali ini yaitu akhlak kepada guru dan kepada para tua. Siapa yang tadi pagi sudah masuk bawah? Cium tangan atau saling pada tua? Itu masih sama-sama ya? Kalau misalkan kalian juga anak sekolah tadi terus kalian tidak dikasih uang terus ngantar itu apa? Ya, untuk pendalaman materinya nanti akan disampaikan oleh Ibu Guru selanjutnya. Oke, bisa juga anak-anak? Oke, hari ini kita akan membahas tentang akhlak kepada orang tua dan guru. Oke, sebelum kita mulai kepada materinya, kita bernyanyi dulu. Nyanyi mana? Oh, baca. Apa sih makna dari lagu anak itu menceritakan apa? Guru kenapa? Harus memuliakan guru. Terus siapa tanpa guru? Jadi di lagu tersebut itu menceritakan kita sebagai murid, seorang pencari ilmu itu harus memuliakan guru kita. Jadi jangan sebelum adab ya, kita harus menghormati guru. Apa aja sih adab terhadap guru? Menghormati, terus ada banyak ya adab terhadap guru. Salah satunya itu ketika guru akan memulai pembelajaran itu kalian harus siap menunggu guru, jangan yang menunggu kalian ya, seperti itu. Terus yang kedua, ketika guru sedang menjelaskan kalian itu memperhatikan, jangan ngobrol sendiri. Nah, terus apalagi kira-kira coba siapa yang tahu? Jangan membicarakan keburukan guru di belakang. Oke, itu tadi beberapa adab kepada guru. Jadi kita itu harus menghormati guru kita, jangan sembrono, jangan kurang ajar, harus memuliakan guru kita. Karena guru itu yang mengajarkan kita tentang baik dan buruk, tentang banyak ilmu, gitu ya. Guru itu ibaratnya adalah pahlawan tanpa jasa. Oke. Yang kedua adalah adab kepada kedua orang tua. Oke, kita nyanyi lagi. Ada yang tahu nggak lagunya? Yang Sohani Abi. Tahu nggak? Tahu ya? Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Sohani Abi. والمعلم
tadi lagu yang menggambarkan jasa dari kedua orang tua dan juga kita. Padahal sohali abi, sesungguhnya ayahku atau ayah kita itu sudah memberikan nasihat-nasihat betul baiknya, membimbing kita, mendidik kita. Warabat bihusniha, dengan kebaikan-kebaikan nasihat yang baik. Dan Umi wa arsyadani, Umi itu sebagai ibu, sebagai guru pertama yang mendidik kita. Betul, Al-Madrasatul Ula. Kemudian apa saja sih adab kita sebagai anak itu kepada kedua orang tua? Berbakti. Berbakti itu dalam bentuk apa, Mbak Dia? Sambung Tidak apa? Tidak membantah. Tidak membantah. Terus menghormati orang tua, bertutur kata lembut, bertutur kata lembut. Kemudian tidak berbohong ya pada orang tua. Terus mematuhi setiap perintah. Kalau disuruh jangan nanti, itu nggak boleh. Itu namanya durhaka. Harus langsung. Coba Inung tolong bantuin ibu. Anu itu apa? Anu sayur. Iya bu siap. Gitu jangan nanti bu capek. Boleh. Misal Vika, itu ayamnya dimakanin, ya bu. Jangan HP terus. Itu contoh di kehidupan kita sehari-hari ya. Kemudian Allah itu sudah memerintahkan kepada kita dan tertera di dalam firman-Nya. Ada yang tahu gimana? Tahu apa? iya bu, Di surat Al-Isra ayat iya itu jelas bu, apa dengan 23. depannya apa bu? Ada yang mau bacain? Depannya apa bu? Waqadha. Rabbuka, Ibu bacain ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan sadida. Ino bacain artinya Ino. artinya dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak, jika salah seorang di antara keduanya atau dua-duanya sampai berusia lanjut dalam memeliharamu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan A, dan janganlah engkau membentak keduanya dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Betul sekali. Terima kasih Mbak Ibu. Sama-sama Ibu. Kalian mudah nggak maksud dari kata ah di situ? Paham? Apa? Jangan mengatakan A ketika diperintah. Ya maksudnya itu ya menolak. Jadi ketika orang tua memberi perintah, tapi yang baik-baik ya, kalau yang nggak baik jangan jangan dilakuin. Maksudnya A di situ itu maksudnya adalah kita tidak boleh membantah apapun perintah dari orang tua kecuali itu hal yang buruk, seperti itu. Terus yang kedua ada dalil tentang kewajiban berakhlak kepada guru. Ada yang tahu? Tidak. Coba cari di website dalil kepada guru. Dalil ada kepada guru. Al-Mujadilah ayat 11. Oke, silakan Bunda bacakan surat Al-Mujadilah ayat 11. Saya buka. Ahmad dulu. Tadi menulis ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafaqahu fil majalisi fafsahu yafsahu lakum.
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يا فاعل الذين آمنوا الذين آمنوا أي Allah berkata Sudah Bu. Oke, terima kasih Monika. Untuk artinya siapa yang bacain? Saya dulu. Oke, silakan balik lagi, boleh. Aku mau. Arti dari surat Al-Mujadilah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah lapangan di dalam majlis, lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi lapangan untukmu. Apabila dikatakan berdirilah, kamu berdirilah, Allah niscaya akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beriman beberapa derajat. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, kenapa sih masalah itu? Diulangi ya. Dalil adab kepada guru itu terdapat dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu al-majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Jadi berdasarkan ayat tersebut, balasan bagi orang yang menuntut ilmu dan memuliakan guru itu akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini sudah paham tentang adab kepada kedua orang tua dan guru-guru. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi. Oke, anak-anak gimana tadi pemaparan dari Ibu Dewi terkait adab kepada orang tua dan juga guru, dan juga tadi juga telah disampaikan dalil-dalil mengenai adab kepada orang tua dan juga adab kepada guru. Nah, untuk selanjutnya di sini Ibu akan dibagi menjadi dua kelompok, yang mana nanti masing-masing kelompok silahkan Ibu akan berikan studi kasus. Oke, Ibu beri masing-masing satu kelompok studi kasus. Nanti silakan kalian analisis yang pertama ada fungsi dan peran orang tua atau guru, nanti tergantung tugasnya apa. Lalu yang kedua ada dampak sosial dari perilaku tersebut. Lalu yang ketiga ada konsep dalil sebagai solusi kontekstual. Oke, nanti silakan dibagi menjadi dua kelompok. Analisislah studi kasus yang akan Ibu berikan dari mulai fungsi dan peran orang tua atau guru, lalu ada dampak sosial dari perilaku tersebut, dan juga kaitkan dengan dalil yang tadi sudah dipaparkan dan sebab solusinya itu apa. Jadi harus pakai kertas ya. Oh, kasusnya apa? Langsung di sini, langsung di sini. Di kertas ya kasusnya ya. Ngantuk ya. Pasti ngantuk ya. Oke, Ibu kasih waktu 5 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti kalian bisa paparkan di depan kelas agar teman-teman juga mengetahui hasil diskusi kalian. Oke, diskusi. Dimulai dari sekarang ya. Baik, sudah Bu. Sudah? Oke, kelompok 2 sudah? Sudah. Oke, silakan untuk kelompok 1 bisa mempresentasikannya. Semuanya maju ke depan. Oke. Yang lain memperhatikan ya. Di sini ada seorang yang bernama Rizky, berusia 19 tahun, seorang mahasiswa yang tinggal jauh dari orang tuanya.
sangat jarang menghubungi mereka bahkan untuk sekedar menanyakan kabar orang tua. Komunikasi yang terjadi seringkali hanya singkat, berfokus pada permintaan ruang saku atau kebutuhan material lainnya. Ketika orang tua yang mencoba menelepon untuk bercerita atau memberi nasihat, Rizky sering beralasan sibuk dengan tugas kuliah atau bahkan mematikan telepon karena merasa terganggu. Itu merupakan kasusnya. Kemudian terkait analisis fungsi dan peran orang tua akan dijelaskan oleh Iwan. Fungsi dan peran orang tua fungsinya itu sebagai agen sosialisasi. Untuk solusi kontekstualnya itu, Rizky itu harus menyadari bahwa komunikasi adalah bentuk fundamental dari berbuat baik, ihsan dan penghormatan takdim kepada kedua orang tua. Kemudian mengalokasikan waktu secara rutin untuk menelpon atau menghubungi orang tua, tidak hanya saat butuh uang saja. Adalah implementasi praktis dari Birrul Walidain. Ini mengembalikan fungsi keluarga sebagai unit hubungan emosional yang Di aplaus kelompok satu. Jadi tadi terkait studi kasus yang pertama, yang pada intinya itu abai komunikasi dengan keluarga, artinya kurang berkomunikasi dengan keluarga. Nah, di sini tentu ketika kita abai atau kurang berkomunikasi dengan keluarga, apa yang orang tua rasakan kira-kira? Sedih pasti. Nah, maka dari itu seharusnya kita perlu lagi komunikasi karena komunikasi itu penting. Apapun itu silakan komunikasikan dengan kedua orang tua, ya. bukan hanya pas berdua. Bukan hanya pas Kita butuh saja. pas butuh saja. Oke, maka dari itu di sini akal kepada orang tua ditekankan bukan hanya teori saja, tetapi untuk kalian praktikkan juga dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan. Oke, yang selanjutnya dari kelompok 2 silakan bisa maju ke depan. Ayo, semua. Nah, analisis sosiologis ini fungsi dan peran guru itu fungsinya sebagai agen sosialisasi sebagai mentransfer pengetahuan keterampilan dan norma akademik dan sebagai penjaga otoritas. Dari sisi kontekstualnya itu siswa perlu memahami bahwa menghormati guru bukan berarti menyetujui setiap metode yang digunakan, tetapi mengakui peran guru sebagai pewaris nabi dalam mentransfer ilmu. Oke, tadi kasus yang kedua yaitu skeptis terhadap kompetensi guru. Skeptis itu apa? Tadi sudah disinggung. Ragu-ragu. Oke, jadi di sini siswa ragu-ragu dengan kompetensi guru itu sendiri. Padahal di sini sujud. Di sini terjadi interaksi antara guru dan juga siswa. Guru juga tidak sepenuhnya benar, tidak sepenuhnya tahu semuanya. Di situ kita masih dalam proses belajar bersama. Guru juga manusia, betul sekali. Oke, tadi burnout. Ada yang tahu burnout itu apa? Burnout. Bosan atau kelelahan fisik, mental, emosional, ya, yang jadi nanti ataupun diakibatkan oleh stres yang berkepanjangan. Itu burnout. Oke, mungkin itu tadi materi yang sudah disampaikan dan juga diskusi mengenai adab kepada orang tua dan guru yang disajikan dalam studi kasus yang sudah kalian analisis terkait dengan fungsi, peran, dampak sosial, konsep dalil dan juga apa solusi yang bisa kalian tawarkan. Oke, tadi kan sudah dijelaskan tentang adab kepada guru dan orang tua. Sekarang coba kalian buat satu kalimat tentang adab kepada orang tua ataupun adab kepada guru. Coba dari maksudnya gimana mengatakan? Contohin Bu, contohin. Maksudnya adab kepada orang tua itu gimana? Misal Mbak Inu tadi sudah sebelum berangkat ke sekolah mencium tangan orang tua Mbak Ibu gitu atau yang lainnya. Ya contoh, ya cuma dimulai dari Mbak Ika silahkan.
Ini satu-satu. Iya, satu-satu. Berangkat sekolah, pamitan kepada orang tua, ada 2 orang tua. Terus, Bu Faiz? Kepada guru, perhatikan saat dijelaskan. Jadi, Ada kepada guru dan orang tua, selamat pertama. itu tadi semua ada yang sudah disebutkan merupakan contoh dari akan kepada guru dan orang tua. Oke, kemudian apakah kalian sudah ingin pulang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita pulang nanti jangan lupa doa-doa yang sudah kalian sebutkan disampaikan di rumah ya. Oke, selanjutnya berdoa. Mari kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih kepada teman-teman ya sudah dapat ke sekolah, sudah hadir. Kita sekalian dari kami para guru-guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.